bisnis misalnya, satu pusat perbelanjaan misalnya, menurut begitu banyak orang, maka jangan salahkan orang urbanisasi ke Jakarta, karena di situ ada lapangan kerja yang diciptakan, mau tidak mau semua orang masuk ke Jakarta. Sebelum saya ke Pak Profesor sebentar, satu lagi nih ke Pak Soni. Saya ingin tahu, Pak Soni begitu banyak mengutarakan bagaimana pemerintah ini tidak memahami bahwa di setiap daerah ini memiliki batas ekologi toleransi. Nah, pertanyaannya kemudian Pak Soni, ketika Pak Soni dulu pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup ya, walaupun tidak begitu lama, tidak lama. Betul. Apa yang pernah didorong oleh Pak Soni untuk agar seperti penggunaan air tanah tidak terus dilakukan? Nah, saya waktu itu misalnya sudah mempersoalkan kesalahan pembangunan Pantai Indah Kapuk. Sudah saya persoalkan waktu itu, dan semua orang tahu waktu itu besar sekali. Saya mengatakan itu sebuah kesalahan yang sangat besar, dan Ciputra dengan developer itu harus bertanggung jawab untuk itu. Dan termasuk juga jalan tol menuju ke bandara, itu kan disebabkan juga oleh karena pembangunan Pantai Indah Kapuk itu. Sudah ribut saya pada waktu itu, tapi kemudian semua berjalan seperti biasa, dan seperti inilah keadaannya. Solusi moderat apa selain menghindari atau tidak menggunakan air tanah secara berlebihan lagi? Saya tertarik dengan yang Pak Soni mengatakan tadi. Memang kalau dari kajian kita, land subsidence dan urban development di Jakarta ini sangat terkait. Jadi kita lihat urban development itu seperti kata Pak Soni. Pertama, build up areas meningkat. Akibatnya infiltrasi air ke dalam tanah berkurang. Kemudian jumlah penduduk juga sangat banyak. Berarti konsumsi air tanah, bangunan dan meningkat. Aktivitas ekonomi, hotel, regata mereka perlu air tanah semua. Kemudian juga pengambilan air tanah besar sekali. Saya pernah bergurau ke salah seorang pejabat di Jakarta, karena pengambilan air tanah berlebihan itu merugikan publik. Kenapa pencurian air tanah masukkan ke dalam delik korupsi? Begitu tertangkap, KPK suruh masuk. Selama ini kan pencurian Anda pernah mengusulkan itu? Pernah, bergurau. Air tanah, Air tanah itu kebutuhan publik. Secara informal Anda menyampaikan itu? Karena air tanah habis, Jakarta bisa jadi kota yang gagal, banjir datang terus, merugikan publik. Oleh sebab itu saya katakan, kalau tertangkap ada perusahaan, hotel, apartemen, mencuri air, masukkan delik korupsi. Anda tadi juga menyebutkan... Itu radikal kalau masuk salah satu yang radikal. Anda tadi juga menyebutkan, Pak Profesor, bahwa daerah resapan yang juga semakin berkurang. Betul. Ya. Idealnya seperti apa sih menambah daerah resapan? Merobohkan mal-mal yang sudah ada atau bagaimana? Kalau menurut saya memang yang penting itu sebenarnya sekarang itu ada program yang transisi yang jelas tentang kita beralih ke penggunaan surface water. Kuala Lumpur bisa 0% groundwater, kenapa kita nggak bisa? Ya jelas memang mungkin ya kita lihat zaman Belanda dulu, ya Belanda bisa membuat danau-danau, situ-situ, kan tujuannya itu untuk air permukaan. Malah situ habis sekarang kan. Anda apakah ini berarti bahwa pemerintah provinsi atau pemerintah pusat gagal menyediakan air bersih untuk warganya, sehingga warga itu harus mengambil... Ya, itu bisa jadi problem. Kalau misalnya pemerintah mengatakan, oh, semua yang ambil air tanah nyolong dianggap korupsi, kemudian harga air tanah dinaikkan, pertanyaannya apakah pemerintah sudah siap untuk menyediakan surface water? Itu jadi problem juga. Makanya harus transisi, harus ada sunrise, sunset policy kalau menurut saya ya. Baik, solusi radikal seperti apa, Pak? Nah, sebelum ke solusi radikal tadi, kalau mau solusi moderat tadi, betul. Berarti pemerintah harus membantu membangun situ-situ, membangun embung, membangun danau, sehingga semua air yang turun ke DKI Jakarta dan sekitarnya tidak dibuang ke saluran lalu kemudian hilang begitu saja ke laut, tapi ditampung untuk menjadi kebutuhan air bersih warga DKI Jakarta.